Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali anak-anak ibu yang di rumah. Nah, pagi ini, hari ini, setiap hari Sabtu kita mengadakan ibadah bersama. Ya, sebelum kita memulai, sebelum kita mendengarkan cerita, sebelum kita mendengarkan cerita yang disampaikan oleh suster nanti, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa pembukaan. Ya, baik. Kita berdoa yang baik, yang bagus. Tangan, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita dapat beribadah bersama. Baik, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Bapak yang terima kasih karena pagi hari ini, karena hari ini kami dapat beribadah bersama. Sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti, agar apa yang kami dapat, agar apa yang kami dengarkan dari firman-Mu dapat kami lakukan, kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita dari kitab suci yang akan disampaikan oleh Suster Ana nanti, kita akan menyanyikan lagu, ya, menyanyikan lagu di Golgota. Karena ini adalah masa prapaskah, ya, masa prapaskah kita menuju ke masa paskah nanti. Masa prapaskah ini kita memperbaiki diri kita, ya, kita pantang dan puasa, kita yang intinya adalah kita memperbaiki diri kita supaya kita nanti dengan gembira kita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus pada masa Paskah nanti. Pada hari Paskah yang bahagia kita akan menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Baik, sama-sama kita menyanyikan lagu, ya, Bu Guru. Sama-sama kita menyanyikan lagu ya Ibu Guru ya. Oke, baik, sama-sama. 1, 2, 3. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Kematian ditanggungnya, di atas salib dia tersiksa. Di Golgota, di Golgota, Tuhan pernah menderita. Oke, di Golgota Tuhan menderita karena menebus dosa manusia. Pada kebangkitannya nanti kita akan merayakan secara bahagia dan gembira. Oke, setelah ini kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Suster Ana SFD. Silahkan Suster. Selamat jumpa anak-anak. Salam sehat semua. Apa kabar? Semoga anak-anak masih tetap bersemangat, ya. Selamat berjumpa lagi dengan Suster Ana di dalam ibadah hari Sabtu. Nah anak-anak, minggu yang lalu Suster sudah mengulangi cerita mengenai anak yang nakal. Nah hari ini Suster akan mengingatkan saja. Nah, bulan April nanti tanggal 4 tepatnya kita akan merayakan hari Paskah. Jadi dalam 1 tahun kita merayakan 2 hari raya yang besar, yaitu yang pertama hari raya Natal. Hari raya Natal biasanya kita rayakan bulan Desember tanggal 25. Nah yang kedua, kita merayakan hari raya Paskah. Nah, kalau Natal kita merayakan hari kelahiran Tuhan, tetapi kalau Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhan bangkit dari mana? Dari tidur atau dari mana? Oh tidak, Tuhan Yesus bangkit dari mati. Nah, sama seperti sebelum Natal kita mengadakan persiapan. Kalau sebelum Natal namanya Advent, tetapi kalau Paskah
selama 40 hari. Kita diajak untuk melihat diri kita, kekurangan-kekurangan kita yang perlu diperbaiki. Maka ada kesempatan untuk namanya bertobat, ya, untuk memperbaiki diri. Kalau yang biasanya nakal dengan orang tua, ayo kita meninggalkan kenakalan kita. Kita menjadi anak yang lebih taat lagi, lebih patuh lagi kepada orang tua. Kalau biasanya cengeng, nakali adik, kita harus lebih baik lagi. Kita harus menyayangi adik kita. Jadi kita berbalik ya dari kekurangan-kekurangan kita, memperbaiki supaya kita menjadi lebih baik. Nah, itu namanya masa prapaskah. Masa prapaskah biasanya dimulai dari hari Rabu Abu. Nah, jadi ini sudah berlangsung kurang lebih 3 minggu. Nah, anak-anak, di dalam masa prapaskah ini, kalau anak-anak masa sekolah biasanya kita tiap hari Jumat juga mengadakan renungan yang dinamakan renungan Jalan Salib. Ya, mungkin anak-anak yang TKB masih ingat ya, tapi anak-anak yang kelas A mungkin banyak ya sudah lupa. Nah, hari ini Suster akan mengingatkan ya, renungan Jalan Salib itu apa? Nah, ternyata renungan Jalan Salib itu kita mencoba ikut ya, merenungkan perjalanan Tuhan Yesus menuju puncak Golgota ketika dia harus menderita dihukum salib. Itu semua dilakukan Yesus demi cintanya kepada kita, kepada anak-anak, kepada suster, kepada ibu guru, kepada semua orang. Dia rela mengorbankan dirinya demi cintanya kepada kita manusia. Nah, anak-anak, suster punya beberapa gambar ya, yang nanti kita akan suster lihatkan supaya anak-anak masih ingat. Jadi dalam perjalanan Tuhan Yesus ke Golgota ya, itu ada beberapa peristiwa. Nah, peristiwa yang pertama itu Yesus mendapat hukuman mati. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang orang baik-baik saja, tetapi dia dilaporkan atau dibenci oleh musuh-musuhnya sehingga dia mendapat hukuman mati. Ya, ini yang kita renungkan biasanya dalam permenungan pertama. Ya, masih ingat ya, biasanya kita jalan di halaman, kita sambil berdoa, kita merenungkan perjalanan Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, nah, ternyata Yesus itu diminta memanggul salib yang berat. Jadi sudah dihukum mati ya, diberi hukuman ya. Kemudian yang ini renungan kedua itu Yesus memanggul salibnya. Ya, Yesus memanggul salib berat ya, salib dari kayu yang sangat berat yang nantinya akan dipakai untuk menyalibkan Yesus. Nah, ini renungan yang kedua. Kemudian yang ketiga, aduh, anak-anak bisa melihat apa yang terjadi ketika Yesus harus memanggul salib yang berat. Ternyata dia tidak kuat dan akhirnya Yesus jatuh. Yesus jatuh yang pertama kali. Apakah ada yang kedua? Nanti kita lihat ya, bagaimana gambar-gambar selanjutnya, gambar permenungan ini. Jadi
permenungan yang ketiga itu Yesus jatuh yang pertama di bawah salib. Ya, dia memikul salib yang sungguh berat. Ya, sementara badannya sudah capek dan lelah. Nah, permenungan yang keempat, ketika Yesus berjalan ke Golgota, di jalan ternyata Yesus ketemu dengan ibunya. Siapa ibunya Yesus? Ketemu dengan Ibu Maria. Aduh, coba lihat bagaimana seorang ibu ya, ketemu dengan anaknya yang sedang memikul salibnya. Pasti hatinya sedih sekali ya. Karena ini melihat anaknya yang sungguh menderita dan disiksa oleh banyak orang. Itu permenungan yang keempat. Permenungan yang kelima, ini ada seorang yang menolong Yesus untuk memanggul salibnya. Nah, ada seorang yang baru pulang dari ladangnya yang namanya Simon dari Kirene, ya, itu dipaksa oleh para algojo para tentaranya. Ayo, tolong bantu sebentar orang ini supaya tidak jatuh lagi. Akhirnya Simon ya, membantu Yesus untuk memanggul salibnya. Nah, ini permenungan yang kelima. Kemudian biasanya dilanjutkan dengan permenungan yang keenam. Nah, permenungan yang keenam ini ada seorang cewek, ada seorang perempuan yang sangat kenal dengan Yesus. Waduh, dia ketemu di jalan Yesus dalam keadaan yang berlumuran darah, kemudian juga banyak sekali keringatnya. Nama perempuan itu adalah Veronica. Maka Veronica mengambil sapu tangannya yang masih bersih, yang putih, kemudian dipakai untuk mengusapi wajah Yesus yang penuh keringat ini, penuh keringat campur ada darah-darah. Dan anehnya, ketika sapu tangan itu dibuka, ternyata di dalam sapu tangan itu ada gambar wajah Yesus. Luar biasa, ya. Sementara sebenarnya kotor ya, mungkin mau dibuang atau mau dicuci, begitu dilihat, nah ternyata ada fotonya Tuhan Yesus di dalam ini, dalam sapu tangannya. Akhirnya sapu tangannya tidak jadi dicuci, tetapi disimpan sampai sekarang. Ya, nah ini yang ke-6. Baik, kemudian kita masuk dalam permenungan ke-7. Apa yang terjadi? Nah, ternyata Yesus sangat kelelahan dan dia jatuh lagi, jatuh kedua kali di bawah salib. Anak-anak, ya, akhirnya ya, lihat Yesus yang jatuh di bawah salib karena sangat kelelahan. Baik, anak-anak, itu sebagian dari perjalanan permenungan yang kita renungkan dalam masa Prapaskah ini. Ya. Nanti minggu depan saya lanjutkan, masih ada 7 lagi, karena ada 14 pemberhentian, 14 permenungan. Tapi yang jelas, apa yang harus kita lakukan dalam masa Prapaskah ini? Nah, suster tadi sudah menjelaskan bahwa kita dalam masa Prapaskah ini harus mengubah diri kita, mengubah ya, sesuatu yang tidak baik, kekurangan dalam diri kita ubah ke hal-hal yang lebih baik. Entah kecil, entah besar, kita harus berusaha. Ya, itu yang namanya masa Prapaskah. Ya, lamanya 40 hari. Ya, 40
biasanya dalam masa Advent kita juga mengadakan aksi Advent. Nah, dalam masa Prapaskah ini kita juga mengadakan aksi Paskah atau yang disebut APP. Nah, nanti dari sekolahan akan diedarkan diedarkan amplop untuk sumbangan APP. Itu untuk apa? Nah, sama seperti Advent kemarin ya. Itu untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan, yang membutuhkan, yang kekurangan ya. Boleh nanti dalam bentuk uang atau bentuk sembako atau apa ya. Nanti dari sekolahan kita akan menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, teman-teman kita yang membutuhkan. Anak-anak, nah, pasti nanti ayah ibumu, orang tuamu akan mengurus ini ya. Tetapi yang penting bagi anak-anak, ayo kita bersama-sama dalam masa Prapaskah ini kita memperbaiki diri kita ya. Itu yang penting, yang pokok ya. Yang nakal, kurangi nakalnya. Yang cengeng, kurangi cengengnya. Yang suka mengganggu adik, ayo sekarang kita mulai nyayangi adik ya. Dan apapun yang bisa kita buat ya, kita mencoba untuk memperbaiki diri, berusaha untuk memperbaiki diri kita. Baik anak-anak, sekian dulu ya. Tadi dari permenungan 1 sampai permenungan 7. Nanti minggu depan suster akan lanjutkan permenungan 8 sampai ke 14. Baik, sekian dulu. Sampai ketemu. Ya, selamat belajar di rumah. Tuhan memberkati. Baik anak-anak di rumah, kita tadi telah mendengarkan ya cerita dari kitab suci yang sudah disampaikan oleh Suster Ana. Apa yang kita dengarkan tadi kita laksanakan dengan baik, kita memelihara keadaannya dengan baik pada masa Prapaskah ini. Intinya adalah kita memperbaiki diri kita yang dulunya anak ibu malas, sekarang anak ibu menjadi rajin. Yang dulu anak ibu melawan sama orang tua nggak boleh lagi ya. Intinya kita memperbaiki diri kita, hati kita ya, supaya kita nanti layak menyambut kebangkitan Tuhan Yesus ya. Karena masa Prapaskah ini kita memperbaiki diri kita. Oke, baik anak-anakku semua di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita menutup ibadah kita ini dengan berdoa dan bersyukur lagi kepada Tuhan. Setiap hari kita bersyukur dan bersyukur. Oke, tutup ibadah kita ini dengan doa. Baik, ibu sama-sama ya, siap berdoa yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, pejam mata. Untuk ibadah kita ini berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih segala rahmat yang Kau berikan kepada kami semua, terutama pada anak-anak kami yang sedang belajar dari rumah. Sertai kehidupan mereka, bangsa mereka, dan mereka menjadi anak-anak yang manusia. Bapa yang kasih, ya Bapa, kehidupan kami semua, terutama kami guru, setiap hari melayani anak-anak walaupun dengan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh. Sertai juga para suster kami ya Tuhan, agar mereka tetap pada panggilan mereka. Bunda Maria, Bunda yang tercinta, angkatkanlah segala doa dan permohonan kami ini kepada Putra-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Salam Maria, salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah